Shalom, oras madihamuna, amanami nanami seksi lansia HKBP Manyar. Senang bisa kembali bersekutu, berjumpa di dalam PA kita melalui firman Tuhan hari ini. Marilah kita mulai ibadah kita, Marede nomor 30 ayat sada. Yesus lehon hatorangan apistaran mangatusi hatami lehon mata namarmida dohot roha na umboto dalani asa totong maradopon bohimi mardalan hani asa digonggomiton timi mahami. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas segala karunia yang kami terima dari Tuhan. Dan hari ini kami mau bersekutu dengar firman-Mu yang hidup itu supaya ada bekal kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dihamuna manami nanami, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih yang mengikuti PA ini, bahan PA untuk kita hari ini Selasa 20 Oktober 2020 ditetapkan dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 1-8. Saya akan bacakan untuk kita demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dihamuna amanami inanami, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, saya menetapkan judul atau tema PA kita ini, rahasia meraih berkat Tuhan. Rahasia meraih berkat Tuhan. Semua orang pasti ingin untuk mengalami berkat Tuhan, bahkan berusaha melalui kerja keras, melalui doa yang tekun atau ibadah-ibadah, supaya bisa mengalami, meraih berkat-berkat Tuhan. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, hari ini kita melalui bacaan ini diberikan Tuhan bagaimana cara untuk bisa menikmati berkat-berkat itu. Ternyata Tuhan tidak hanya berjanji memberikan berkat-berkat-Nya, tapi Dia juga memberikan perintah. Di ayat 1 saya akan bacakan kembali. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
Jadi ada dua hal yang menjadi perintah Tuhan sebelum berkat-berkat itu. Ada dua hal. Yang pertama tadi, jika engkau dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Artinya dengan sungguh-sungguh, dengan sengaja memberikan waktu, mendengarkan firman itu, memikirkan firman itu, merenung-renungkan firman itu siang dan malam. Itu artinya mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Mazmur 1 ayat 2, Daud mengatakan bahwa dia sangat menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Itulah merenungkan atau mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik. Tidak cukup hanya mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik. Tadi disebutkan dan melakukannya dengan setia. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Artinya firman itu menuntun, firman itu memimpin, firman itu menguasai segala gerak hidup. Firman yang didengar, itulah yang mengendalikan kehidupan. Jadi gerak kehidupan kita bukan lagi didasarkan pada keinginan atau kehendak atau pikiran-pikiran, tetapi sudah didasarkan pada firman Tuhan yang didengar. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, Daud mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya seorang Daud di dalam setiap mau melangkah, di dalam setiap mau bergerak, dia mendasarkan gerakan itu, langkahnya itu di dalam firman yang dia dengar, yang dia renung-renungkan. Itulah yang diperintahkan Tuhan. Jika engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan firman itu dengan setia. Dengan setia artinya di dalam segala keadaan, di dalam setiap situasi, dan di dalam berbagai kondisi. Apapun itu, firman harus dilakukan. Jadi mau sakit, mau sehat, mau sukses, mau gagal, dalam suka, dalam duka, firman harus dilakukan. Kita ingat seorang Ayub yang hidup di dalam firman dan menaati perintah Tuhan. Apapun yang terjadi, dia selalu hidup dan melangkah, bergerak, berperilaku sesuai dengan firman Tuhan yang didengar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita renungkan seberapa lamakah kita mendengar firman Tuhan, dan berapa menit, berapa jam kesanggupan, kekuatan, dan kerinduan kita untuk mendengarkan suara Tuhan selama ini, dan bagaimana kita melakukannya di tengah-tengah kehidupan. Apakah firman yang kita dengar itu tuntunan dan yang mengendalikan hidup kita, atau masihkah pikiran-pikiran, kehendak, dan keinginan kita yang mengendalikan hidup ini? Itulah rahasianya. Ketika kita sudah hidup mendengarkan firman baik-baik, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dengan setia, di setiap keadaan, baik atau tidak baik waktunya, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir mengikuti kita. Kita akan mengalami, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu rupa. Di kota, di ladang, buah kandungan, ternak sapi, hasil bumi, kita di rumah, kita sedang di luar, kita akan diberkati. Sebab
firman Tuhan mengalir kepada orang yang mau mendengar suara Tuhan dengan baik-baik dan mau melakukannya dengan setia. Amanami nanami saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, rahasia meraih berkat Tuhan itu adalah ketika kita hidup di dalam firman-Nya. Sehebat apapun teknologi atau seburuk apapun keadaan, jangan pernah beralih, jangan pernah berpaling dari firman Tuhan. Tetaplah dengarkan suara Tuhanmu. Tetaplah lakukan perintahnya dengan setia. Maka berkat-berkat itu tidak perlu dikejar, dia akan mengalir. Dia akan mengikuti kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, apakah firman itu yang harus kita dengar, yang harus kita lakukan? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dia sudah menjadi daging, diam di antara kita, dialah Tuhan Yesus Kristus. Mendengarkan firman dengan baik-baik dan melakukannya adalah menyatu dan terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sang firman. Dan firman Yesus Kristus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita sudah menyatu, terhubung, dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada berkat. Itulah rahasia bagaimana mengalami, bagaimana meraih, bagaimana menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah dijanjikan itu. Firman Tuhan tidak pernah batal. Berkat itu akan selalu mengikuti kita, mengaliri kita, bahkan bukan hanya untuk kita, kita menjadi berkat. Jadi bukan pekerjaan itu yang menjadi berkat, tapi kita. Mau kita di desa, mau kita di kota, mau di ladang, mau kita berdagang, mau kita beternak ayam, beternak sapi, kambing, domba, atau di pasar bekerja, di kantor, menjadi bekerja di instansi pemerintah, apapun aktivitas dan pekerjaan kita. Bukan itu yang diberkati, tapi kita. Di rumah kita diberkati, di dalam mau keluar. Jadi kita menjadi berkat karena kita hidup dalam firman. Di mana ada firman, di situ ada berkat. Dan kita menjadi saluran berkat kepada setiap orang. Kita menjadi terang, kita menjadi garam. Dan kita menjadi jalan keluar. Kita menjadi jawaban bagi kesulitan, bagi pergumulan banyak orang. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, sungguh sangat luar biasa rahasia firman Tuhan itu. Ternyata di dalam setiap keadaan, di dalam atau di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini juga, jangan sekali-sekali beralih, jangan berpaling dari firman Tuhan. Tetap dengarkan baik-baik, renungkan siang dan malam, lakukan itu dengan setia, maka berkat-berkat akan mengalir mengikuti. Tak usah dikejar. Berkat itu datang karena itu janji Tuhan. Tuhan tak perlu diingatkan. Dia tahu akan mengalirkan berkat. Tapi bagian kita adalah mendengar firman Tuhan baik-baik, melakukan dengan setia. Maka bagian Tuhan mengalirkan berkatnya, menyalurkan berkatnya untuk kita nikmati, untuk kita alami, untuk kita salurkan di lingkungan kita kepada setiap orang. Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka berkat-berkat itu tak perlu dicari, tak perlu dikejar. Tapi orang yang hidup dalam firman Allah, dalam kerajaan Allah, dia akan dicari oleh berkat itu.
dan dia selalu hidup dalam berkat. Apapun pekerjaannya akan terberkati, rumahnya dan juga anak-anak keturunannya akan terberkati. Itu janji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, amanami inanami, hidup mendengarkan firman Tuhan, menyatu dengan Tuhan Yesus Sang Firman, membangun hubungan yang intim, membangun komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Ingat Yohanes 15 ayat 1-8. Tuhan Yesus pokok anggur, kita ranting. Tidak boleh terpisah ranting dengan pokok, supaya jangan mati dan layu. Mari membangun hubungan yang intim dengan Sang Firman. Dengarlah firman Tuhan baik-baik dan lakukan dengan setia. Maka kita akan mengalami, meraih, dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah menguatkan dan mencerahkan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk selalu hidup dalam firman-Mu, mendengarkannya baik-baik, melakukannya dengan setia. Di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, sakit, penyakit, kuatkan kami untuk selalu hidup dalam firman-Mu dan melakukannya, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Bapa di sorga, kami mau serahkan seluruh anak-anak-Mu yang sudah Tuhan berkati lanjut usia. Sertai mereka, tuntun mereka dimanapun saat ini. Bila mana ada di antara mereka yang sakit, kurang sehat, kiranya kehadiran-Mu menguatkan, menuntun, dan menyembuhkan mereka melalui firman yang selama ini telah mereka dengarkan dan percayai. Kami juga mau serahkan pemerintah kami, negara kami, bangsa ini, supaya Tuhan yang pimpin, dan kami bisa kembali melanjutkan keadaan-keadaan normal sebagaimana adanya kalau Tuhan sudah berkarya dan mengizinkannya pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni dosa kami dan berkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita serahkan persembahan kita. Mari dihitasian 720 ayat sada. Naing marsinondang ngoluku di igil Jesusi, manang di dia peaku totong ingoti, tiur parsinondang idoni igil ni Yesus, totong marsinondang panondang doau tutu. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Horas madihi taon, shalom, Tuhan Yesus memberkati.